Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini balik lagi kita cerita tentang Abu Nawas yang jenaka. Kisahnya dari mana ya sekarang ya? Langsung aja ke videonya. Langsung aja ke ceritanya. Jadi pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Ia adalah seorang Yahudi. Sesampainya nih di rumah si Yahudi tersebut ya, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang cukup meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu amat meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik yang indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru aja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya. Semuanya bersuka cita. Ketika para tamu ini udah pada lelah dan juga kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing ini mendapatkan secangkir kopi, termasuk juga Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, dia ditampar nih oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena udah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas nih kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun gak disangka-sangka ya, ia kembali mendapatkan tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah. Dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum aja nih tanpa merasa bersalah sedikit pun ya. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, malahan mereka menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan yang marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi dan meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya. Dalam hati nih ia bergumam, jahat bener perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya aja. Kelakuan seperti itu gak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Ini sekali lagi aku mohon maaf ya. Aku lupa nih, aku mohon maaf sebelumnya kalau misalkan di sini bukan bermaksud rasis Yahudi atau apa gitu. Ini semua real dari ceritanya yang aku berikan gitu. Oke? Clear ya? Oh ya, aku ada akal. Gumam Abu Nawas ya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap nih Baginda Raja di istana. Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh, kelapor si Abu Nawas kepada raja. Di mana tempatnya? Tanya si Baginda. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Oke, mari kita lihat, ajak si Baginda. Nanti malam saja kita pergi Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda, ucap Abu Nawas. Udah tuh ya, pada malam harinya berangkatlah nih Abu Nawas dan Baginda ke rumah si Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan para teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan dan kiri. Sampai di situ, Baginda baru sadar nih bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah nih Baginda ya kan, sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan juga kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar
Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri gak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas ya dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Jadi Baginda ditinggal nih sendirian. Saat hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitupun seterusnya hingga Baginda merasa sangat kesakitan dan mukanya menjadi lebam merah gitu ya. Sementara para tamu lainnya terus nih ngetawain, ya kan? Dia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan dia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya. Dan selalu aja Baginda yang dijadikan korban. Karena udah gak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, karena udah gak sanggup lagi nih menerima tamparan dari mereka ya, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Dan pada keesokan harinya setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. Sesampainya Abu Nawas langsung ditanya, "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," kata Baginda. "Ampun, beribu ampun wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas. Ia membela diri nih, ya kan? Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Sampai kan, Baginda langsung berkata, "Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam?" tanya Baginda marah. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan mereka tidak disetujui oleh Baginda, karena menampar orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam dan Baginda harus mengambil tindakan yang tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. "Ampunilah hamba tuanku," ucap si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Dan sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya. Dia juga berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meskipun caranya selalu aneh dan membuat dia hampir celaka. Gimana ya, diajakin ke lubang gitu. Emang sial. Segitu aja ceritanya. Terima kasih sudah nonton. Nanti sampai ketemu di video-video Abu Nawas selanjutnya. Assalamualaikum. Bye. Apa pelajaran yang bisa diambil? Tulis aja di kolom komentar kalau tahu. Tulis aja di kolom komentar. Aku pamit undur diri, sampai ketemu di cerita-cerita Abu Nawas selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Bye.